الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فلنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau memberi peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Faisal Borni atas tilawahnya. Seperti biasa, nanti akan dibacakan kajian oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin, dan nanti setelah sesi kajian maka peserta dapat bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin, dapat melalui kolom chat ataupun bertanya langsung. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara kajian pada hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin, saya persilahkan. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para dokter masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini intinya adalah berbuat dan meningkatkan. Kenapa berbuat? Karena kita butuh sangu bekal untuk kehidupan sejati, yaitu kehidupan surga di akhirat nanti. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan.
Sesungguhnya kehidupan di akhirat nanti itulah kehidupan yang hakiki. Maka kita perlu berbuat. Kenapa meningkatkan? Karena kita menginginkan surga yang VIP, yaitu Firdaus. Maka kita terus meningkatkan, dan meningkatkan. Alhamdulillah kita bergabung bersama di dalam komunitas yang sangat mulia, yaitu komunitas kajian ilmu, yang merupakan sebaik-baiknya komunitas. Karena ilmu wajib dituntut dan kewajiban ini merupakan kewajiban yang pertama sebelum kewajiban apapun. Para dokter, masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Barangkali ada yang punya bukunya, bisa dilihat di layar ya, ini bukunya. Syekh Muhammad At-Tamimi yang hidup sekitar abad ke-12. Beliau seorang ulama, seorang dai yang hidup berdakwah dengan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Jazirah Arab ketika itu kesyirikannya luar biasa. Jazirah Arab sangat akut dengan kesyirikan. Menyembah kuburan, tawaf di kuburan, membuat kuburan dengan bangunan-bangunan, etikaf di situ, dan seterusnya. Itu kondisi Jazirah Arab ketika itu, yang kemudian beliau tampil berdakwah dan didukung oleh seorang Amir Muhammad Saud, yang kemudian berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Jadi Saud, Muhammad Saud. Dan alhamdulillah kita menyaksikan Saudi adalah negara yang terdepan di dalam menjunjung tinggi syariat Islam, negara tauhid. Di sana polisi bukan sekedar polisi kriminalitas, tapi polisi syariat. Polisi yang tugasnya memperhatikan masalah-masalah kesyirikan. Jangan sampai ada kesyirikan. Makanya para dokter yang sudah berangkat ke sana mengetahui ada polisi-polisi di masjid yang menjaga makam Ibrahim, yang menjaga kuburan Nabi, agar jangan sampai orang berbuat yang menunjukkan hulu, berlebih-lebihan, atau berbuat kesyirikan. Berbuat hulu yang menghantarkan kepada kesyirikan, atau berbuat kesyirikan itu sendiri. Allahu Akbar. Ini negara Saudi dibangun di atas tauhid. Dan alhamdulillah kita berkesempatan mengkaji kitabnya. Kitab yang ditulis pada sekitar 8 abad yang lalu kita katakan ya. Karena beliau hidup sekitar tahun abad 12. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bab yang pertama kita sudah mengetahui, sudah kita bahas bahwasanya tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Jadi tauhid ternyata tujuan diciptakannya manusia. Dan kita juga sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya posisi tauhid di dalam Islam sangat tinggi sekali, sehingga tidak ada rasul yang diutus kecuali misinya adalah mendakwahkan tauhid. Ini pada bab yang pertama. Sekarang bab yang kedua, kita akan sama-sama mengkaji keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Apa keistimewaan tauhid? Kita memulai dari surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman
wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah bagi mereka al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman, Allah nyatakan ada dua hal yang dia dapatkan. Yang pertama keamanan, yang kedua adalah dinyatakan sebagai muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika Nabi membacakan ayat ini, para sahabat pada bertanya-tanya, ya Rasulullah, mana ada orang yang tidak berbuat kezaliman? Setiap orang besar kecilnya pasti berbuat kezaliman. Seorang suami besar kecilnya pasti pernah menyakiti istrinya. Seorang istri besar kecilnya pasti pernah menyakiti suaminya. Orang tua besar kecilnya pasti pernah mengabaikan anaknya. Demikian pula anak pasti pernah ada durhaka kepada orang tuanya meskipun kadarnya kecil. Demikian pula terhadap tetangga. Demikian juga di dalam muamalah. Mana ada Rasulullah orang yang tidak pernah berbuat zalim. Sementara ayat ini Allah menyatakan untuk mendapatkan al-amnu, keamanan, dan untuk dinyatakan sebagai muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk harus tidak bercampur keimanannya dengan kedzaliman. Mana ada ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedzaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa, sesungguhnya kesyirikan adalah zalim yang paling besar. Masih di slide, masih di ayat tadi, belum maju. Masih di ayat ini. Jadi yang dimaksud kezaliman adalah kesyirikan. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini ternyata yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Berarti orang yang beriman kemudian keimanannya tidak bercampur dengan kesyirikan, dia tidak pernah berbuat kesyirikan, maka orang ini dijamin keamanan dan dinyatakan sebagai muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Sedikit kita lebarkan pembahasan tentang zalim. Zalim itu ada tiga. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, zalim kepada dirinya sendiri. Al-dzulmu ila nafsihi. Seseorang berbuat zalim kepada dirinya. Misalnya puasa semestinya maghrib sudah buka, tapi dia membiarkan dirinya tidak buka hingga larut malam, menzalimi dirinya. Semestinya tubuh dijaga kesehatannya. Kalau tidak tahu, tanya dokter bagaimana menjaga kesehatan tubuh sehingga terjaga kondisinya. Tapi dia tidak peduli itu, maka dia berbuat zalim kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Utang, nggak bayar, zalim kepada orang lain. Mempekerjakan orang, kemudian upahnya tidak sesuai, itu zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah. Dan ini zalim yang paling tinggi.
bagaimana orang berbuat zalim kepada Allah, yaitu mempersekutukannya, yaitu berbuat kesyirikan. Sementara Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang menjamin seluruh kebutuhan kita, loh kok kita berbuat zalim kepadanya. Nah, ini zalim yang paling tinggi. Kedzaliman yang paling tinggi inilah merupakan kesyirikan. Jadi, yang dimaksud di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan keamanan. Orang-orang tadi yang keimanannya tidak ada kesyirikan, Allah jamin keamanan. Apa yang dimaksud dengan keamanan? Keamanan ada dua. Amnun kamil dan amnun naqis. Amnun kamil, keamanan yang sempurna. Amnun naqis, keamanan yang kurang. Keamanan yang sempurna, dia tidak akan merasakan adab sama sekali. Jadi di akhirat nanti langsung ke surga tanpa ada siksa sebelumnya. Itu keamanan yang sempurna. Ada keamanan yang kurang. Memang masuk surga, tetapi sebelumnya atau proses untuk ke sana terseok-seok. Proses untuk ke sana terganjal-ganjal. Mendapatkan adab terlebih dahulu. Memang masuk surga. Memang masuk surga. Nah, sekarang pilihan. Kita menginginkan keamanan yang sempurna atau keamanan yang kurang. Pilihan. Kita tinggal pilih. Kalau kita menginginkan keamanan yang sempurna, maka di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak ada kesyirikan, jangan pula ada kedzaliman yang lain. Zalim kepada orang tuanya, zalim kepada tetangganya, zalim kepada pegawainya. Jangan juga ada kedzaliman kepada dirinya. Jadi biar mendapatkan keamanan yang sempurna. Tapi memang tidak syirik. Bagus. Tetapi masih ada kemaksiatan. Masih ada kemaksiatan, nunda-nunda sholat sehingga keluar waktunya. Tidak baca Al-Quran, tetapi semangat sinetron, dan yang lain-lainnya. Keamanannya nanti keamanan yang kurang. Memang masuk surga karena tidak ada kesyirikan. Karena tidak ada kesyirikan, maka dijamin keamanan masuk surga. Tetapi terseok-seok. Milih keamanan yang mana? Semoga kita semuanya al-amnu al-kamil, keimanan yang sempurna. Kemudian para dokter, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain mendapatkan keamanan, juga orang yang beriman yang tidak berbuat kesyirikan, keimanannya tidak bercampur dengan kesyirikan, dia juga dinyatakan sebagai muhtadun. Dinyatakan sebagai muhtadun. Muhtadun itu apa? Orang-orang yang mendapatkan petunjuk kalau diterjemahkan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang ditunjukin. Nah, muhtadun ada dua. Muhtadun di dunia dan muhtadun di akhirat. Muhtadun di dunia berarti orang tersebut ada hidayah ilmu dan ada hidayah taufik. Itu muhtadun di dunia. Dia dimudahkan untuk mencari ilmu, mempelajari pedoman-pedoman Allah, mempelajari rambu-rambu Allah. Karena memang dasarnya, pondasinya menghambakan diri dengan bagus. Tidak menyekutukan Allah, tidak ada kesyirikan. Maka dia pun terdorong kuat untuk mencari, mempelajari rambu-rambu Allah yang lainnya. Jadilah dia muhtadun di dunia. Orang yang berilmu di dalam berbuatnya dengan pedoman dan amal. Nah, jadi muhtadun di dunia itu ilmu dan amal.
Itu muhtadun di dunia, ilmu dan amal. Apa muhtadun di akhirat? Apa muhtadun di akhirat? Kita akan mengetahui pada surat As-Saffat ayat 22. Allah berfirman, "Usyurul ladzina dzalamu azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang semisal mereka. Kumpulkan orang-orang yang zalim bagaimana dengan orang-orang yang semisalnya, yang satu merek, dikumpulkan satu merek. Kedzalimannya bagaimana, kumpulkan satu merek. Berarti mereka satu komunitas, satu bendera. Kemudian uhduhum, fahduhum, tunjuki dia, seret dia maknanya. Kemana? Seret ila siratil jahim, seret menuju jahim. Nah, kalau orang-orang yang berbuat kezaliman dikumpulkan bersama orang-orang yang satu merek, orang-orang yang sama kondisinya, ditunjuki, diseret ke neraka, berarti kebalikannya, orang-orang yang tidak berbuat zalim, orang-orang yang baik, ahli ketaatan, orang-orang beriman, maka mereka ditunjuki kepada surga. Jadi inilah muhtadun, pengertiannya ada dua. Di dunia, dia orang yang mendapatkan petunjuk, ilmu dan amal. Dan yang kedua, di akhirat, muhtadun, jalannya dihantarkan menuju surga. Nah, jadi sesuai dengan judul keistimewaan tauhid. Apa keistimewaan tauhid dari ayat ini? Keistimewaan tauhid, di mana dia tidak berbuat syirik. Apa keistimewaannya? Dijamin keamanan dan dinyatakan sebagai muhtadun. Yang menyatakan muhtadun siapa? Allah. Coba kalau di dunia ada seseorang diberi predikat orang terbaik, diberi predikat sebagai teladan di dalam bidang tertentu, itu luar biasa. Prestise yang sangat tinggi di dunia. Pemberian dari siapa? Dari orang. Nah, ini pemberian dari Allah, dinyatakan sebagai muhtadun bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan. Allahu Akbar. Jadi keistimewaannya sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yang di bawahnya. Yang di bawahnya adalah hadis Nabi. Hadis ini dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Jadi kita koleksi nama sahabat. Kita sudah hafal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, begitu ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang kita mengetahui ada sahabat namanya Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Man syahida, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wahdah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan Isa adalah ruh darinya. Wal jannatu haqqun, surga itu hak. Wa naru haqqun, dan neraka hak. Adkhalahul jannah,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalan yang diperbuatnya. Akhrajahu, hadis dari Imam Bukhari Muslim. Para dokter masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada berapa persaksian di sini? Mempersaksikan apa saja? Banyak. Banyak yang dipersaksikan. Ini dan ini banyak. Nanti riwayatnya dipastikan masuk surga. Allahu Akbar. Riwayatnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun perbuatannya. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas kalimat syahidah. Kita akan bahas kalimat syahidah. Kalau diterjemahkan di sini dengan terjemah barang siapa yang bersyahadat. Apa sih arti syahidah? Syahidah itu artinya mempersaksikan. Syahidah itu artinya mempersaksikan. Yang namanya orang mempersaksikan itu berarti tahu persis, tahu hakikatnya, tahu sejatinya, namanya menyaksikan. Ini kita bahas secara bahasa dulu. Misalnya, dia tahu, dia dapat informasi, makanya dia tahu. Loh, kalau dia menyaksikan, langsung dia menyaksikan. Mana yang maknanya lebih tinggi? Dia tahu. Dari mana dia tahu? Informasi. Oh, informasi. Informasi dari siapa? Dari fulan, dari fulan. Loh, kalau dia menyaksikan langsung, tahu persis kejadiannya bagaimana, kronologinya bagaimana, kemudian akhirnya terjadi. Oh, dia menyaksikan. Ini yang menyaksikan tentunya lebih dalam maknanya daripada yang mengetahui. Tentang la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, Nabi menggunakannya bukan dengan lafaz barang siapa yang mengetahui, tetapi barang siapa yang mempersaksikan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan syahidah itu cakupannya 3. Karena maknanya mendalam, bukan sekedar tahu. Maka syahidah cakupannya 3. Yang pertama, mengakui dengan lisan. Yang kedua, i'tiqad bil qalbi, meyakini dengan hati. Kemudian yang ketiga, at-tasdiq bil jawari, membenarkan dengan anggota badannya. Lisannya i'tiraf, mengakui Allah itu Tuhan yang tidak ada berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Lisan menyatakan demikian. Dengan mantap lisan menyatakan, dan itu diyakini oleh hati, dan tampak konsekuensi dari statement lisannya tadi, tampak konsekuensi dari apa yang diyakini dalam hati pada anggota badannya. Sehingga aktivitas mata, aktivitas telinga, aktivitas lisan, aktivitas tangan, aktivitas kaki, aktivitas seluruh anggota tubuh ketika memutuskan, ketika bertindak, itu tidak lepas dari koridor bahwasanya dirinya adalah zat yang menghambakan diri kepada Allah semata. Karena dia mempersaksikan, maknanya dalam. Nah, setelah jelas mempersaksikan, ya, kita akan melihat yang dipersaksikan apa saja. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Banyak gak kaum muslimin yang membaca la ilaha illallah? Semuanya membaca. Gak ada orang Islam yang tidak membaca la ilaha illallah. Semuanya membaca. Meyakini, ya meyakini. Membaca la ilaha illallah secara lisan dan meyakini. Kemudian bagaimana perilaku dan tindak tanduknya? Apakah mencerminkan
konsekuensi Allah yang diucapkannya dan diyakininya, banyak yang enggak. Hukum-hukum Allah dilecehkan, syariat-syariat Allah direndahkan. Berarti dia ini dipertanyakan syahidanya, dipertanyakan mempersaksikannya. Jadi bukan sekedar seperti burung beo bisa mengucapkan, tidak. Ada konsekuensi-konsekuensi. Makanya Nabi menyebutnya dengan syahidah. Nah, orang mempersaksikan bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, nggak ada sekutu baginya, kemudian mempersaksikan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Ini poin yang kedua yang dipersaksikan. Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Kenapa disebut hambanya? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita persis. Manusia, manusia. Makan minum, ke pasar, sakit, menikah, punya anak. Manusia persis seperti kita. Wa rasuluhu, dan dia adalah utusan Allah. Ini yang membedakan dari kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan inilah dua unsur yang harus ada ketika kita mempersaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsur yang pertama abduhu, dia itu hambanya. Unsur yang kedua rasuluhu, dia itu utusannya. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Kalau diambil salah satunya saja, misalnya diambil abduhu, Muhammad itu abduhu, Muhammad itu hambanya Allah. Oh, hambanya Allah, ya sama saja lah seperti kita. Apa bedanya? Kok kita mesti taat sih sama dia? Kok kita mesti sedemikian rupa apa kata dia kita penuhi, tunduk-tunduk, nggak menyelisih sedikit pun? Sama aja seperti kita kan. Nah, jadinya tafrid, meremehkan. Nah, kalau Rasulullah saja, abduhunya nggak dibawa, tapi Rasulullah saja. Muhammad itu utusan Allah. Hah, utusan Allah? Apanya? Rohnya? Apanya? Apanya Allah? Oh, bahaya sekali. Bisa menuhankan beliau. Makanya dua-duanya harus ada. Dia itu hamba seperti kita. Hamba seperti kita. Bukan malaikat. Hamba seperti kita. Tapi dia adalah utusan Allah. Jadi dengan dua-duanya dibawa, tidak ada tafrid, meremehkan, dan tidak ada ifrat, berlebih-lebihan. Kalau yang tadi yang dibawa abdu saja, misalnya Muhammad itu hambanya, bisa tafrid, meremehkan beliau. Atau yang dibawa rasuluhunya, Muhammad itu rasulnya, bisa ifrat, berlebih-lebihan. Maka dua-duanya harus dibawa. Dia itu hambanya dan rasulnya. Maka di situ tidak ada tafrid, meremehkan, dan tidak ada ifrat, berlebih-lebihan. Gak ada. Kemudian persaksian apa lagi? Wa Isa Abdullahi wa Rasuluh. Dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sama. Nabi Isa nggak ada bedanya dengan Nabi Muhammad SAW. Abdullah, hamba Allah. Berarti sama seperti kita. Sama seperti kita, manusia. Sama seperti kita, manusia. Yo makan, yo minum. Tapi kan dia nggak ada ayah, ya sama saja seperti Nabi Adam, malah nggak ada ayah, nggak ada ibu. Sehingga Allah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa sama persis dengan Adam. Allah ciptakan dengan kun fayakun. Jadi kalau Nabi Isa, tapi kan nggak ada ayahnya. Oh, sama kayak Nabi Adam. Malah Nabi Adam nggak ayah, nggak ada ibu. Yang jelas yaitu manusia sama seperti kita, Abdullahi. Wa rasuluh. Dan dia itu rasulnya. Jadi ada dua unsur yang harus dibawa dua-duanya. Yang pertama, abdun, hamba. Sama persis seperti kita. Yang kedua, rasul, utusan Allah. Jangan cuma satu toh, abdun. Nanti yang terjadi meremehkan.
tafrid, sama seperti kita kok. Kalau satu Rasul satu saja yaitu Rasul utusan Allah. Utusan Allah. Apakah rohnya atau apanya ini utusan Allah? Bahaya. Jadi disebutkan Isa itu Abdullah wa Rasuluh. Dengan disebutkan Isa itu Abdullah hamba Allah, maka menepis orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dengan dikatakan wa Rasuluh, Isa itu utusan Allah, menepis orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi itu memandang Isa adalah anak bejat sehingga harus dibunuh dan disalib, dan pembunuhan plus penyaliban di dalam hukum Yahudi ketika itu adalah hukuman untuk dua macam orang saja. Yang pertama orang bejat, yang kedua penjahat kelas kakap. Dan mereka memvonis Isa alaihissalam sebagai orang bejat yang harus dibunuh dan disalib. Maka dengan warasul, dia itu utusan Allah, maka menepis Yahudi. Sekali lagi dengan dikatakan Isa Abdullah hamba Allah, menepis Nasrani yang mengatakan Isa itu anak Allah. Dan dikatakan warasuluh, Isa itu rasulnya Allah, utusannya Allah, menepis Yahudi yang sangat meremehkannya dan menginjak-injak martabatnya. Nah, jadi sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh, sama persis. Gak ada bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, gak ada bedanya, abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan tentang Nabi Isa. Nabi mengatakan wa kalimatuhu. Isa itu adalah kalimat Allah, al-qaha, yang Allah sampaikan ila Maryama, kepada Maryam. Isa itu kalimat Allah. Maksudnya kalimat Allah itu bagaimana? Apakah Isa itu kalimat Allah? Kalau kalimat Allah, Al-Quran, itu kalamullah. Sementara kan Isa makan, minum, berjasa. Berarti bukan kalimat Allah dong. Terus apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Isa itu kalimat Allah, maksudnya terlahir dengan kalimat Allah, kun fayakun. Terlahir dengan kalimat Allah itu kun fayakun. Sebagaimana Nabi Adam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kalau Nabi Adam dengan tanah, dan Allah katakan kun, berwujud manusia yang namanya Adam. Tapi Nabi Isa dengan kalimatnya kun fayakun, maka terwujudlah Nabi Isa, di mana kalimat itu disampaikan kepada Maryam. Sehingga nggak perlu aneh, Maryam gak ada suaminya, kok kemudian mengandung Isa. Karena dengan kehendak Allah, kun, jadilah, maka terjadi. Kemudian Nabi Isa dikatakan waruhum minhu, roh darinya. Sebagaimana kita ditiupkan roh oleh Allah, roh yang Allah ciptakan dan ditiupkan kepada kita, demikian pula Nabi Isa, gak ada bedanya. Ditiupkan roh pada Nabi Isa. Roh Allah ciptakan, kemudian ditiupkan pada Nabi Isa, sebagaimana ditiupkan pada kita semuanya. Tetapi di sini yang akan kita bahas lebih lanjut, kenapa Isa dikatakan kalimatnya, kalimat Allah. Ini menunjukkan tasyrifan lahu, pemuliaan untuk Nabi Isa. Kenapa disebutkan rohul minhu, roh darinya. Jadi dinisbatkan kepada Allah, kalimat Allah dan roh Allah. Roh dari Allah dinisbatkan kepada Allah. Untuk apa? Tasyrifan wa takriman, pemuliaan untuk Nabi Isa. Sama seperti Baitullah, Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Apakah itu rumahnya Allah? Bukan. Tetapi karena untuk memuliakan Ka'bah disebut Baitullah, masjid-masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah. Termasuk ontanya Nabi Saleh. Allah mengatakan bagaimana? Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Wa ila Thamud akhahum salihah idh qala liqaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hadihi naqatullahi. Nah, kan sampai pada ayat yang bunyinya begitu. Hadihi naqatullahi. Inilah onta Allah. Inilah onta Allah. Biarkan dia makan di bumi, jangan diganggu. Bagaimana kalau dikatakan onta Allah? Nah, pemuliaan kepada onta tersebut, maka disebutkan kepada Allah, onta Allah, rumah Allah. Nah, sekarang ruhum minhu, ruh dari Allah. Bukan Nabi Isa adalah ruhnya Allah, bukan. Bukan. Nabi Isa sama seperti Nabi Adam, sudah jelas. Nah, kemudian mempersaksikan apa lagi? Mempersaksikan apa lagi? Wal jannata haqqun. Surga itu benar adanya. Wan nar haqqun. Dan juga mempersaksikan neraka benar adanya. Surga sekarang sudah ada, neraka sekarang sudah ada, benar adanya. Mana? Nggak kelihatan. Ya ujian. Masa diperlihatkan? Ini dunia tempat ujian, darul bala. Kalau surga dan neraka diperlihatkan, ya bukan ujian. Gak ada orang maksiat, gak ada orang kafir. Semua orang mukmin semua tunduk kepada Allah. Kalau surga dan neraka kelihatan. Tetapi tidak diperlihatkannya karena memang merupakan ujian. Siapa yang merespon informasi-informasi wahyu yang disampaikan melalui Nabi, siapa yang merespon? Lulus nanti masuk surga, nggak lulus masuk neraka. Jadi meyakini, mempersaksikan surga hak dan neraka itu hak. Nah, barang siapa yang mempersaksikan poin-poin ini, apa kata Nabi? Adkhalahullahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ala makana minal amal. Bagaimanapun amalan yang diperbuatnya. Artinya apa? Amalannya kayak apapun, asal mempersaksikan ini, pasti masuk surga. Intinya apa? Yang pertama, tidak berbuat syirik. Karena persaksian yang pertama adalah La ilaha illallah. Jadi ini persaksian yang pertama. Intinya tidak berbuat syirik. Intinya mentauhidkan Allah. Kemudian melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Yang berikutnya, setelah mempersaksikan Allah adalah Tuhan yang tidak ada berhak disembah kecuali Dia, kemudian ketika Allah utus Muhammad sebagai Rasul, kita mengimani Isa sebagai Rasul, kita mengimani Allah nyatakan ada surga dan neraka, kita mengimani. Jadi konsekuensi-konsekuensinya. Nah, orang yang la ilaha illallah dengan konsekuensi-konsekuensinya pasti masuk surga. Adkhalahull jannah ala makana dalam amalannya bagaimanapun pasti masuk surga. Loh, berarti meskipun dia berbuat nakal kepada tetangga, berarti meskipun dia berbuat nakal kepada temannya, berarti meskipun dia berbuat curang, semuanya masuk surga. Iya. Iya. Jawabannya iya. Cuma kembali kepada yang pertama tadi. Keamanan yang kamil, apa keamanan yang nakis. Yang jelas pasti masuk surga. Tidak mempersekutukan Allah, pasti masuk surga. Bagaimanapun amalannya, pasti masuk surga. Cuma kembali kepada Al-An'am 82 tadi. Yang didapatkan keamanan yang kamil sempurna atau keamanan yang nakis. Kalau yang sempurna langsung masuk surga, nggak merasakan adab, nggak terseok-seok. Tapi kalau keamanan yang nakis, memang akhirnya masuk surga terseok-seok terlebih dahulu. Nah, tetapi yang kita garis bawahi adalah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepadanya, dijamin masuk surga, dijamin. Dijamin. Nabi menyatakan adkhalahullahul jannah. Dijamin masuk surga. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin As-Samit. Sekarang yang berikutnya kita akan membacakan hadis Bukhari Muslim. Nah,
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Idban. Nah, koleksi nama sahabat lagi. Tadi ada sahabat namanya Ubadah bin As-Samit. Sekarang ada sahabat namanya Idban radhiyallahu anhu. Idban meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya. Mengucapkannya bagaimana? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkannya demikian mengharapkan wajah Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya tidak mempersekutukan Allah. Karena sudah dibahas syahidah. Jadi mempersaksikan, tahu persis. Berarti bukan sekedar mengucapkan. Tahu persis apa itu la ilaha illallah. Dan dia tidak terpaksa, bukan karena wanita, bukan karena kedudukan, jabatan. Soalnya ada orang bersahadat masuk Islam karena si wanitanya bilang, kamu bisa dengan saya asalkan kamu mengikuti agama saya, murtad dia. Atau sebaliknya, seseorang non-muslim mengucapkan la ilaha illallah terpaksa biar mendapatkan wanita muslimah. Sekedar cerita, mohon maaf, dan ini terjadi. Dua pemuda datang ke kantor saya. Satunya muslim, satunya non-muslim. Saya bilang, ada yang bisa dibantu? Kemudian disampaikan, ini kawannya non-muslim. Dia mau menikahi adik saya. Kan nggak boleh Pak Ustadz ya, non-muslim menikahi muslimah. Iya nggak boleh. Nah terus gimana? Nah ini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam. Saya bertanya kepada yang non-muslim ini, Mas mau masuk Islam? Iya. Kenapa masuk Islam, Mas? Ya kan gini, saya mau menikahi adiknya dia yang muslimah. Kan katanya nggak boleh ya menikahi muslimah kecuali harus jadi Islam dulu. Iya. Ya kalau gitu saya mau masuk Islam. Akhirnya kita nasihatin. Masuk Islam itu dengan pemahaman bahwa Islam adalah agama Allah, agama sejak dahulu kala, bahkan sejak manusia pertama kali ada. Karena Islam adalah agamanya seluruh nabi, kita jelaskan. Bukan karena tertarik kepada muslimah, lantas biar dapat sertifikat sebagai suami istri, biar dapat surat nikah sebagai suami istri, kemudian masuk Islam. Nah ini tidak benar. Jadi kita tolong dibenahin dulu. Benar nggak Islamnya? Dan kita nggak mau mengeluarkan sertifikat telah masuk Islam, nggak mau. Nah, jadi yabtaghi bidzalika wajhallah. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Mengucapkan la ilaha illallahnya karena mengharapkan wajah Allah, menghendaki perjumpaan dengan Allah di surga nanti. Maka dia ucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan dia paham sepaham-pahamnya sehingga tidak mungkin berbuat kesyirikan. Maka hadis ini menunjukkan poin sebagaimana disebutkan di dalam judul keistimewaan tauhid, yaitu menghantarkan orang pasti masuk surga, haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Apakah langsung ke surga? Kalau pertanyaan semacam itu, jawabannya ke yang pertama tadi. Mendapatkannya amnun kamil apa amnun nakis? Kalau amnun kamil, iya langsung ke surga. Kalau amnun nakis, terseok-seok dulu. Begitu. Tetapi intinya, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada kesyirikan di mana dia benar-benar mentauhidkan Allah, haram neraka. Pasti masuk surga.
Nah, yang berikutnya kita akan bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di bawahnya, dokter, scroll berikutnya. Nah, sekarang kita koreksi, ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi sahabat namanya Ubadah bin As-Samit. Kemudian ada sahabat namanya Itban. Kemudian ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala kul ya Musa, la ilaha illallah. Qal ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qal ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan suatu peristiwa yang pernah terjadi, yaitu tentang Nabi Musa. Nabi Musa pernah memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, alimni syai'an, ajarilah aku sesuatu, adzuruka wa ad'uka bihi, yang dengan sesuatu itu aku akan berdoa kepadamu, dan yang dengan sesuatu itu aku akan berzikir dan berdoa kepadamu. Qal, Allah menjawab, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, kalau mengucapkan la ilaha illallah, semua hambamu mengucapkan itu. Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, kalau langit yang 7 dengan penghuninya, siapa penghuni langit? Ya para malaikat. Kalau langit yang 7 dengan penghuninya selain aku, Allah jangan dihitung. Maksudnya apa? Maksudnya Allah di atas langit keberadaannya. Di atas langit ada kursi, di atas kursi ada al-bahr, di atas bahr ada arsh. Allah di atas arsh, dan tidak ada apapun yang di atas Allah. Karena Allah al-zahir, zat yang paling tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Allah al-zahir, zat yang paling di atas, dan tidak ada lagi yang di atas. Nah, maka ini disebut dengan ghairi. Kalau ghairi artinya selainku. Kalau langit yang 7 dengan penghuninya, yaitu para malaikat, juga ditambah dengan bumi yang 7, berada di satu sisi. Kemudian la ilaha illallah berada di sisi yang lainnya, itu ditimbang. Niscaya malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Keistimewaannya luar biasa. Ini jika ditimbang. Ini jika ditimbang. Di satu sisi, ya, di satu sisi apa? 7 langit dengan penghuninya. Ditambah 7 bumi. Di sisi yang lain, kalimat la ilaha illallah ditimbang, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Langit besarnya seberapa sih? Siapa yang bisa mengatakan? Siapa yang bisa menjelaskan maksud saya? Besar langit kayak apa? Wong ranah bumi ke langit yang pertama saja kita mentok. Nanti yang menjelaskan orang fisika ya. Kan kita bumi dibandingkan dengan matahari, skalanya bumi itu seperti titik, matahari seperti bola yang ditendang, sepak bola. Nah nanti jadi bukan sesuatu yang bisa dibandingkan, jauh sekali. Bumi titik-titik, matahari bola. Nah, bumi yang ibaratnya bola dibandingkan dengan bintang yang lainnya, maka matahari itu menjadi titik, bintang yang lainnya bola. Nah,
Bintang yang lainnya bola ini dibandingkan dengan bintang yang lainnya lagi, dia titik, yang lainnya bola, dan seterusnya. Dan manusia tidak bisa menjangkau keseluruhannya. Mentok berapa juta kali kecepatan cahaya, di atasnya lagi tidak bisa menjangkau. Nah, ini baru ranah dari bumi ke langit pertama. Kalau Nabi menginformasikan jaraknya 500 tahun. Wah, 500 kilo, 500 tahun. 500 tahun dengan apa? Katakan, wallahu alam dengan apa? Karena Nabi mengatakan 500 tahun. Kalau dengan kuda, karena tunggangan ketika itu adalah kuda. Naik kuda 500 tahun itu dari Rumah Sakit Dr. Sutomo kemana? Umurnya saja nggak nyampe 500 tahun. Nah, ini dari bumi ke langit pertama 500 tahun. Langit pertama ke langit yang kedua 500 tahun dan seterusnya. Bumi, langit yang jumlahnya 7 dibandingkan dengan kursi yang ada di atasnya, maka perumpamaannya seperti 7 koin di tengah padang pasir. Dan seterusnya ke atas perbandingannya sangat jauh sekali. Terus mau membayangkan bagaimana keberadaan Allah di atasnya. Nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau mengucapkan la ilaha illallah, semua hamba mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah berfirman, wahai Musa, kalau langit yang 7 dengan penghuninya itu para malaikat, ditambah bumi sekaligus berada di satu sisi, dan la ilaha illallah di atas sisi, berada di sisi yang lainnya, ditimbang, masih lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan keistimewaan yang sangat tinggi. Keistimewaan la ilaha illallah yang sangat tinggi. Lebih berat jika ditimbang dibandingkan 7 langit dengan penghuninya ditambah bumi yang 7. Para dokter masyarakat muslimin rahimahullah, kita akan bahas di sini. Kenapa Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, kalau kalimat la ilaha illallah sih semua hambamu mengucapkannya itu. Apa berarti Nabi Musa meremehkan? Tidak. Nabi Musa tidak meremehkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa seorang nabi sangat memahami agungnya kalimat la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud dari ucapannya Nabi Musa, ya Rabbi, ya Tuhanku, kalau la ilaha illallah sih semua hambamu mengucapkannya, artinya Nabi Musa ingin diajari sesuatu yang lain. Ingin diajari sesuatu yang lain yang akan dia alaihissalam mengingatnya dan berdoa dengannya. Tetapi ternyata Allah tidak mengajari yang lain. Yang Allah ajarkan adalah la ilaha illallah. Inilah kalimat yang sangat agung sekali, yang paling berat jika ditimbang dengan seluruh apapun. Bahkan langit 7 dengan penghuninya, langit yang 7 dengan penghuninya ditambah bumi masih lebih berat la ilaha illallah. Itu wahai Musa, ucapkan itu. Berzikirlah dan berdoa dengannya. Nah, kemudian kita juga membahas berzikir dan berdoa dengan la ilaha illallah. Kalau berzikir kita paham ya. Kalau berzikir kita paham. Berzikir dengan la ilaha illallah kita paham. La ilaha illallah, kita berzikir dengan la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa juga mengatakan dan berdoa, berzikir dan berdoa. Berdoa, ajarilah, berilah sesuatu yang aku gunakan untuk berzikir dan berdoa. Ternyata Allah ajarinya la ilaha illallah. Bagaimana berdoa dengan la ilaha illallah? Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, pasti dari kita muncul harapan-harapan kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga. Ya Allah, karena kita menyandarkan kepada Tuhan kita, maka pasti muncul harapan-harapan, muncul doa-doa. Nah, itu yang dimaksud berdoa. Jadi, insya Allah sudah nggak ada semacam kebingungan ya. Mungkin sebelum kita bacakan syarah, karena ini syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Sebelum dibacakan syarah, gimana ya? Berzikir dan berdoa dengan la ilaha illallah. Kalau berzikir iya, tapi berdoa, nah itu maksudnya. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, maka di situ muncul harapan-harapan kepada Allah. Semoga, semoga, semoga. Nah, itu namanya berzikir dan berdoa. Para jamaah masyiral muslimin rahimahullah, yang berikutnya kita akan bacakan hadis Anas radhiyallahu anhu. Kita akan bacakan
Hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala. Sebelumnya kita perlu sampaikan terlebih dahulu ada sahabat namanya Ubadah bin As-Samit, ada sahabat namanya Idban, ada sahabat namanya Sa'ad bin Al-Khudri, ada sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita mesti koleksi nama-nama sahabat karena kita mencintai mereka radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita berharap dikumpulkan bersama mereka. Kan orang-orang yang merahnya sama akan dikumpulkan dengan yang semerah. Tadi ayatnya sudah kita bacakan, surat As-Saffat. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim dan orang-orang yang semacamnya. Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, kirim mereka ke neraka. Nah, artinya orang-orang yang beriman juga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman yang merahnya sama. Kita mencintai para sahabat, supaya kita dikumpulkan bersama mereka. Apalagi kita, para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Begitu Nabi bersabda demikian, Anas bin Malik langsung berdoa, "Ya Allah, aku mencintai Abu Bakar. Ya Allah, aku mencintai Umar. Kumpulkanlah aku bersama keduanya." Padahal Anas bin Malik seorang sahabat, tapi melihat keutamaan Abu Bakar yang sangat tinggi, melihat keutamaan Umar yang sangat tinggi, Anas bin Malik berdoa demikian ketika Nabi bersabda seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Langsung berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama Abu Bakar, kumpulkanlah aku bersama Umar, karena aku mencintai keduanya. Nah, makanya kita juga senang dengan para sahabat, di antara bentuknya mengenal nama-nama mereka. Nanti ada kesempatan membaca sirah biografinya mereka. Ya, daripada mengikuti pemain bola siapa, dicari hobinya apa, tanggal lahirnya apa, emang apa manfaatnya? Nah, itu kan menunjukkan cinta kepada dia. Nah, kalau sahabat, ada fadilahnya. Cinta kita kepada mereka, insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka. Nah, ini hadis Anas radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la taituka bi qurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi artinya firman Allah yang tidak termasuk Al-Quran. Wahai manusia, wahai anak Adam. Kenapa disebut anak Adam? Karena kita semuanya keturunan Nabi Adam. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, tapi kalian tidak berbuat syirik sedikit pun, niscaya aku akan mengampuni kamu sepenuh jagat pula. Jadi dosa yang sepenuh jagat artinya dosa yang besar sekali. Dosa yang sangat banyak sekali. Tapi tidak ada kesyirikan. Nggak ada kesyirikan, pasti Allah ampuni. Allahu Akbar. Ini keistimewaan tauhid. Keistimewaan tidak mempersekutukan Allah. Dosa segede apapun, bahkan sepenuh jagat, sebanyak apapun, bahkan sebanyak jagat, Allah akan berikan ampunan. Allahu Akbar. Inilah keistimewaan tauhid. Makanya kita harus memperkuat tauhid. Syukur-syukur kadar tauhid kita sangat tinggi, 24 karat.
sehingga termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya cuma 70.000. Sangat sedikit. Umat Nabi jumlahnya berapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq sampai kita sekarang sampai hari kiamat nanti berapa miliar? Tetapi Nabi katakan ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab karena tauhidnya 24 karat. Makanya ini kitab, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ini kitab ada 67 bab. Ya. Ini kitab ada 67 bab. Kalau kita kaji satu persatu dengan sabar, insya Allah akan memupuk pemahaman kita tentang tauhid sehingga kita pun berhati-hati dan lebih terjaga, insya Allah. Ini saja dokter yang bisa kita sampaikan. Saya serahkan dulu kepada Master of Ceremony. Tafadhal, dokter. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang ketauhidan. Ini baru ada satu pertanyaan Ustaz. Oke, monggo kalau saya bisa jawab. Iya Ustaz. Ada dua ini Ustaz. Yang pertama dari Dr. Muhammad Rizky Bakhtiar. Ini pertanyaannya umum ini Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menanamkan nilai tauhid kepada anak-anak agar mudah dipahami? Begitu, bagaimana cara menanamkan nilai tauhid pada anak-anak? Masya Allah, luar biasa sekali. Kenapa kita katakan luar biasa sekali? Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada anak-anak sejak kecil. Kalau kita mengikutinya, berarti kita meniru jejak Nabi, mengajarkan tauhid sejak kecil, memperkuat akidah sejak kecil. Ajak mereka sesuai dengan akalnya. Ajak mereka sesuai dengan akalnya. Jadi tentunya belum bisa kita bawakan dalil dari yang lain yang nggak nyambung. Jadi misalnya anak melihat kawannya berbagi kue, nah, kita tanamkan nilai tauhid. Nah, Masya Allah, kamu menyayangi teman kamu. Allah nanti sayang kamu. Soalnya kamu sayang teman, nanti Allah sayang kamu. Gitu. Loh, Allah siapa? Bisa nanya begitu. Allah yang menciptakan kita semuanya. Dia berada di atas. Nah, gitu. Jadi diajak dengan yang dia bisa menerima. Nanti kalau misalnya suatu ketika anak menunjukkan gak sayang sama temannya didorong jatuh nangis, nah kita bilang kepada dia, nah gak begitu, nanti gak disayang Allah, nanti Allah marah. Kalau Allah marah, nanti gak dapat pahala. Kita harus banyak pahala biar dimasukkan ke dalam surga Allah. Apa itu surga? Wah, surga itu kenikmatan-kenikmatan. Semuanya apa yang kita pengen ini ada gitu ya. Kalau misalnya ditanya, oh ada robot, ada bilang gitu. Ya, karena kan dunianya kan begitu. Apa ada robot? Wah, ada. Nah kita soalnya pernah ditanya gitu ya sama anak kita. Berarti ada robot dong, kalau kita pengen robot, iya ada. Kan di dalam Al-Quran disebutkan walahum ma yad'un. Apa yang mereka inginkan maka pasti didatangkan. Cuma kan nggak mungkin robot ya. Yang ada di dalam hadis seorang ibu kangen dulu di dunia, gendong anak, ngomong anak kok kangen, langsung Allah wujudkan. Dia hamil, dia melahirkan sebatas yang diinginkan saja. Dan itu bukan hamil kemudian melahirkan, kemudian ngopeni, merawat, susah payah, bukan. Kenikmatan karena di surga adalah balasan ya. Balasan kenikmatan. Jadi apa yang diinginkan semuanya ada dan nggak sama nuansanya dengan surga. Nah, jadi itu kurang lebihnya ya menanamkan tauhid kepada anak. Jadi kasih istilah Allah sayang, Allah murka gitu. Kemudian kenalkan istilah pahala, Allah ngasih pahala. Kalau kamu sayang sama kawan, nanti kalau kamu nggak sayang sama kawan, Allah kasih dosa. Dosa itu apa? Ada nanya-nanya lagi dan seterusnya. Kurang lebihnya begitu ya. Dan masing-masing orang tua
bagaimana komunikasi dengan anak-anak biasanya berbeda-beda juga seninya. Intinya ikuti bahasa mereka. Demikian kurang lebihnya, dokter. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Cukup jelas sekali tadi penjelasannya Ustadz. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa lebih kenal tentang ketauhidan. Ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Nelly. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya, tadi Ustadz Nur Yasin mengatakan bahwa semua orang yang akan di dunia ini nanti akan masuk surga. Ada yang langsung masuk surga, ada yang terseok-seok, maksudnya harus masuk neraka dulu, kemudian masuk ke surga. Nah, seandainya memang kita semua itu masuk surga dengan terseok-seok, bagaimana tips dan triknya agar terseok-seok ini bisa menjadi lebih mudah? Apa aja amalan yang bisa kita lakukan selama hidup agar kita bisa masuk surga itu lebih mudah gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Sesuai dengan judul kita, apa judul kita sore hari ini? Keistimewaan Tauhid. Judulnya adalah keistimewaan Tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah, di mana kita tidak ada kesyirikan sedikit pun. Tidak ada kesyirikan sedikit pun. Jadi tidak menciderai ketauhidan. Karena yang menciderai ketauhidan adalah kesyirikan itu. Maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Adkhalahullahul jannah ala makana minal amal. Kata Nabi SAW, pasti Allah masukkannya ke surga. Bagaimanapun amalannya, pasti masuk surga. Dalam kata lain, orang Islam kan mengucapkan la ilallah, pasti masuk ke surga. Terlebih orang Islam yang memang tidak mempersekutukan Allah, nggak ada kesyirikan, ya lebih tinggi lagi, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Cuma kemudian kita katakan ada yang terseok-seok, ada yang dengan segala kemudahan. Iya, itu dibahas pada Al-An'am ayat 82 tadi yang di awal. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan keimanannya tidak bercampur dengan kesyirikan, Allah jamin keamanan dan Allah nyatakan sebagai muhtadun, orang mendapatkan petunjuk. Cuma keamanan itu kan ada dua, kamil, sempurna, dan naqis. Yang sempurna, ya, selain tidak berbuat dolim kepada Allah, dia juga tidak berbuat maksiat-maksiat yang lainnya. Tidak ada kedoliman kepada siapapun juga, kepada dirinya dan kepada orang sekitar yang tidak ada kedoliman, dia tidak berbuat maksiat. Sehingga dia mendapatkan keamanan yang kamil, sempurna, tidak terseok-seok. Tapi kalau masih mendolimi diri, mendolimi orang lain, kepada orang tua bentak-bentak, kepada guru nggak bisa menghormati, kepada anak yatim nggak bisa ngelus kepalanya, kepada orang yang kekurangan nggak bisa iba, sehingga nggak kepeka, nggak menurunkan bantuan gitu ya. Kemudian utang ditunda-tunda dan yang lain-lainnya, maksiat-maksiat. Mata masih nonton sinetron, Qur'annya tidak dibaca, kaki tidak melangkah ke majelis taklim, tapi kaki masih banyak atau dilangkahkan ke tempat yang tidak semestinya. Nah, artinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu yang menjadikan terseok-seok, silaturahim putus, kepada kakak, paman, bibi, diem-dieman, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kezoliman, kemaksiatan yang menjadikan tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, tetapi keamanan yang naqis. Kalau pasti masuk surga, pasti. Tapi dengan prosesnya yang berbeda-beda, tergantung keamanannya sempurna apa kurang. Begitu, dokter. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ini Sama-sama. juga ada lanjutan pertanyaan dari Dr. Nelly juga. Bagi yang sudah meninggal itu apa namanya? Bagi yang sudah meninggal itu nanti akan masuk surga juga jika dia muslim.
Tetapi bagaimana caranya yang meninggal ini masuk surga tapi tidak terseok-seok begitu, Ustaz? Yang sudah meninggal, bagaimana caranya masuk surga tidak terseok-seok. Nah, Ya, ketika begitu, Ustaz. sudah meninggal, sudah the time is over. Ya. Ketika sudah meninggal, ya sudah the time is over. Tinggal menerima rapot dan hasilnya. Nah, kita sekarang berbicara ranahnya kita masih hidup kan begitu. Karena masih ada kesempatan memperbaiki diri kan begitu. Tapi kalau sudah meninggal sudah selesai. Tetapi anak-anaknya khususnya yang tidak lain adalah investasi orang tuanya, setinggi-tingginya berbuatlah kesolehan. Karena setiap kesolehan yang diperbuat oleh anak merupakan investasi orang tuanya. Anaknya 10, soleh-soleh semuanya. Ahli Quran, ahli majelis taklim, ahli masjid, ahli peduli sosial, ahli kebaikan. Maka sudah otomatis itu juga dirasakan untuk orang tuanya. Karena ketika manusia meninggal dunia, terputus seluruh pahala apapun, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya jelas, namanya sudah meninggal dunia mau berbuat apa? Nggak ada kesempatan lagi. Tapi ada 3 perkara yang masih terus mengalir. Yang pertama sedekah jariyah. Dulu ketika masih hidup, dia mewakafkan apa gitu. Mewakafkan uang setiap bulan misalnya atau setiap saat untuk pembangunan gedung thalabul ilmi bagi orang-orang yang kurang mampu. Mewakafkan masjid, mewakafkan Al-Quran dan terus dipakai. Jadi sedekah yang jariyah. Yang kedua mengajarkan ilmu, ngajari orang-orang baca Quran sehingga dia bisa baca Quran. Dan dia mati meninggalkan orang yang pernah diajari bisa baca Quran, bisa sholat, bisa wudhu dan seterusnya. Maka ini mengalir terus pahalanya. Yang ketiga doanya anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, artinya selain doa yang anak panjatkan untuk orang tuanya, si anak kesolehannya merupakan investasi bagi orang tuanya. Makanya bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, lakukanlah kesolehan setinggi-tingginya karena ini merupakan investasi juga bagi orang tua kita di alam barzah. Nah, ini bagi orang sudah meninggal dunia. Tapi kita yang masih hidup, kita masih ada kesempatan memperbaiki diri. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ini ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seseorang yang dulu menikah secara Islam dengan adat Jawa juga pernah diajak ke orang pintar tapi dia tidak percaya semua itu. Dia hanya percaya Allah. Apakah ini termasuk mencederai tauhid atau bisa disebut dengan murtad, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Orang menikah dengan adat Jawa. Iya, betul, Ustaz. Adat Jawa mungkin yang dimaksud adat yang kesyirikan ya. Karena adat Jawa yang tidak merupakan kesyirikan kan ada juga. Mungkin adat Jawa yang merupakan kesyirikan. Misalnya dipasangi janur dengan keyakinan begini-begini, kemudian membawa pisang yang gede-gede dengan keyakinan ini, ya itu memang kesyirikan. Memang kesyirikan. Nah terus kalau sudah terjadi bagaimana? Ditaubati. Karena Allah tidak mungkin menerima kesyirikan kecuali pelakunya sendiri yang mentaubati. Tapi kalau dosa bisa saja orang tersebut belum memohon ampun, Allah dengan ghafurnya mengampuninya. Dia berbuat dosa, dia belum memohon ampun, tetapi berbarengan dengan dosa yang diperbuat, dia wudhu, maka wudhu bisa menggugurkan dosanya tersebut. Dia berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak bisa menutup dosanya. Itu kalau bukan syirik. Tapi kalau dosa syirik, jangan pernah berharap Allah mengampuni kecuali orang tersebut yang mentobatinya. Tadi kita baca hadis yang terakhir, wahai manusia, jika kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat dan kalian tidak berbuat kesyirikan, aku pasti berikan ampunan kepada kalian sepenuh jagat pula. Jadi intinya
kalau bukan syirik pasti Allah ampuni. Tapi yang namanya syirik jangan sekali-kali berharap pasti Allah ampuni kecuali pelakunya mentaubatinya. Nah, sehingga kalau sudah terjadi dulu nikah dengan tradisi Jawa yang merupakan kesyirikan, taubati. Taubat itu syaratnya ada 3. Untuk dikatakan taubat nasuha, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah an-nadama, menyesali. Kenapa aku dulu kok dinikahkan adat Jawa yang kesyirikan semacam itu? Dipakaikan keris dengan keyakinan ini dan seterusnya gitu ya, yang merupakan kesyirikan. Yang kedua adalah azam, bertekad kuat untuk tidak pernah mengulang. Yang ketiga adalah al-iqla, merealisasikan tekadnya. Jika ketika dia menikahkan anaknya, dia tidak sekali-kali melakukan itu. Karena sudah azam, tekad kuat untuk tidak pernah mengulangi, maka ketika menikahkan anaknya benar-benar dihindarkan dari perkara-perkara itu. Berarti dia sudah taubat nasuha. Allah ampuni. Nah, yang datang ke orang pintar, maka lakukan 3 tadi. Menyesali, dan azam, bertekad secara kuat untuk tidak pernah mengulangi. Iya, ketiga, merealisasikan tekadnya itu. Merealisasikan azamnya, maka dan tobatnya nasuha. Intinya, kesyirikan-kesyirikan yang barangkali pada waktu yang lalu terjadi pada kita, taubati dengan menghadirkan 3 ini. Dengan menghadirkan 3 ini. Barangkali ada yang pengen kesugihan, ya, sehingga pergi ke Gunung Kawi, atau pergi ke mana ke Borobudur, masukkan tangannya ke stupa, nyampe gitu, nanti kaya gitu ya. Itu kesyirikan ditaubati dengan menghadirkan 3 tadi. Demikian dokter. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga kita semua dihindarkan dengan kesyirikan Ustaz. Amin, amin, Amin. amin. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Sudah habis Baik. pertanyaannya. Ini sudah mulai pukul 5. Belum diakhiri. Mungkin Ustaz bisa memberikan pesan-pesan Ustaz. Baik para dokter, rahimahullah, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, mungkin dari tutur kata dan yang lainnya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kita saling mendoakan agar kita istiqomah di atas kebaikan, tidak bosan jadi orang baik, termasuk thalabul ilmi, tidak bosan thalabul ilmi, menuntut ilmu, terlebih menuntut ilmu yang berupa materi akidah. Ini adalah materi yang perlu bersabar ya. Kalau ada 67 bab, ya insya Allah ada 67 pertemuan, insya Allah gitu ya. Ini saja, terima kasih. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian pada hari ini bisa bermanfaat. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.